Oke ya. Terus kita aku bikin. Kita tahu. Jelas toh. Soalnya iki mikir nang kene iki. Oke. Masuk kepada pembahasan apa jenenge bali aneh aku soalnya rekaman. Bab pertama tamhid, masuk kepada adab thalabul hadis. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Nomor 2 hifdzul Quran, harus hafal Quran, menghafalkan Al-Quran. 3 tahalluq bi akhlaqil Islam. 4 ta'addub ma Allah. 5 ta'addub ma'a Rasulillah. 6 ta'addub ma'a ashabi Rasulillah. 7 ta'addub ma'a la'imah wal ulama. Ihtiramus syuyuh, arifku bisyuyuh. Layak tamit at-talib imtihanu syaihi. Jangan sampai menguji. Jangan sampai menguji. Kamu kalau menguji saya dan saya tidak tahu ya tak jawab aku raroh. Sering saya jawab. Pernah nggak kamu bertanya pada saya terus semuanya tak jawab itu? Enggak ada. Kalau saya tidak tahu ya saya bilang tidak tahu. Jadi kalau kamu mau menguji saya memang ada bagian-bagian yang saya tidak tahu. Kalau saya nggak tahu ya kurang ngerti. Pepien nih. Oh jangan sampai menguji. Kemudian habis itu nomor 11 apa? Istinsahu syai'. Istinsah itu apa? Minta nasihat. 12 musarahatut talib syaihi. Musarahah. Apa itu musarahah itu? Apa soroha isori apa? Bengok-bengok itu apa den? Teriak. Dong, bengok-bengok. Bukan ini kayaknya ini. Berterus terang. Ka'alaqatu syekh bi ibnihi au aktar. Kayak bapake dhewe ngono lho. Kayak bapake dhewe. Nomor 13 ihsanudzon bisuwihi, aja suudzon. Jangan suudzon. Ihsanudzon. Soalnya kenapa ta? Gini loh tak kandhani ta. Dalam pengalaman saya, aku ngulang iki wis suwi ngulangnya. Ngulang wis suwi. Gini loh. Mungkin enggak apa-apa ya saya jelaskan ya. Suara itu hanya bisa diidentifikasi oleh telinga. Jangan pernah mencoba mengidentifikasi suara dengan mata. Kalau kamu mencoba mengidentifikasi suara dengan mata, hasilnya suara itu enggak ada. Warna, pemandangan, keindahan itu hanya bisa diidentifikasi dengan mata. Jangan pernah mencoba mengidentifikasi warna, keindahan dengan telinga. Hasilnya malah enggak ada nanti. Begitu pula getaran hati. Tahu enggak saya getaran hati? Getaran hati itu hanya bisa diidentifikasi oleh hati. Maksudnya wong kuwi nek ngulangi ikhlas tenanan, kuwi iso dirasakno kok. Ki cah ki wong ki ngulang gara-gara oleh bayaran tok pengulang tenanan kuwi iso dirasakno. Ngerti ya, Sur? Getaran hati itu ndak bisa dibohongi itu. Wong nek ngulang karena dia memang ngulang asal-asalan dan ngulang karena wis pokoke aku ngulang oleh bayaran aku mulai ngono ora urus liyane ya. Tadi ngono kan. Itu kroso kok nang murid-muridnya kroso kok. Murid-muridnya kroso. Tapi wong nek ngulang-ngulange tenanan, dia bener-bener getaran hatinya terasa itu bener-bener bisa diidentifikasi oleh hati masing-masing. Ini pengalaman saya bertahun-tahun di mana? Di SMP 2 di kayak gitu. Jadi ada tuh murid-murid saya itu yang menganggap yus layak tarim apa? Layak tarim apa? Mualimmu ada enggak menghormati mualimnya, enggak menghormati. Karena setelah saya perhatikan ya yang ngulang mlebu tek mulai oleh bayaran, mulai absen ngono kuwi. Paham maksud saya? Jadi apa namanya? Gimana suara hanya bisa diidentifikasi oleh telinga, warna hanya bisa diidentifikasi oleh mata. Begitu pula getaran hati itu hanya bisa diidentifikasi dengan getaran hati. Makanya orang yang benar-benar tulus sama kamu sama orang yang tidak benar-benar tulus sama kamu itu kerasa kok. Karena di situ ada resonansi itu apa? Resonansi itu apa? Ngerti tak resonansi? Gelombang getaran itu yang bisa benar-benar bisa ditangkap. Kalau resonansinya pas itu pasti akan ditangkap. Gitu, apa nah ihsanudzon terus apa mau masuk mana tadi nih? Jangan suudzon. Ihsanudzon udah musarahatut tabligh. Oke. Badlu kullu ma yamliku waqtu wajudin fi sabili tahsilil ilmi. Oke, tahu itu maksudnya? Ya berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghasilkan ilmu. At-tahalli bisabr, menghiasi diri dengan kesabaran. 16 tawadhu rendah diri, ojo sombong. Jangan sombong. Sudah pernah saya ceritanya orang yang sombong? Belum. Orang yang sombong karena punya ilmu. Ya dulu pernah ada di sini tuh. Akhirnya orangnya apa? Nggak kuat sendiri akhirnya pulang. Tidak tahu kenapa, padahal nggak ada yang nyuruh pulang, nggak ada yang memusuhi, nggak ada, tiba-tiba nggak kuat pulang sendiri. Antum itu nggak cocok ngajar kami Ustaz. Antum cocoknya itu. Dan itu ngomong di hadapan banyak orang, rasanya biasa aja.
cah iki senjuk ketaki. Belum siap antum ngajar kami itu belum siap lah, antum baca gini aja enggak bisa. Golong aja lah ini. Tapi hafal alfiah. Nah, usah apa pinter ngene. Ngono ya, bebek sing anu. Yo wis akhirnya tersingkir sendirinya. Ini ada yang seperti itu ada. Ojo ngono. Tawadhu, ibtiat anil dzunub wal ma'asi. Kamu masih ngoleksi 19 detik enggak? Dihapus kalau ada itu. Jangan suka dilihat. Al-ibtiat anil dzunub wal ma'asi. Ini biasanya kenapa ini? Karena kita kan iya ya. Ini kan bisa connect kemana-mana kan, ya kan. Ini ma'asi di sini itu bisa sewaktu-waktu ma'asi di sini itu. Ya jujur saja, ini ma'asinya bisa kemana-mana ini ma'asinya ini. Al-ibtiat anil dzunub wal ma'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda bil asi. Itu tertulis di makamnya Imam Syafi'i di Mesir. Tertulis besar, lauhah di depan makamnya Imam Syafi'i. Qala Imam Syafi'i, masyhur itu. Itu qaulnya siapa? Qaul Imam Syafi'i. Apa namanya? Ibtiat itu. Mulazamatus sholihin. Wal ibtiat anil majalisi ahli lahwi wal la'bi. Nah ini, ibtiat itu apa? Menjauhi dari majelisnya orang-orang yang suka lalai dan juga senang bermain-main. Ya kalau mabar enggak apa-apa lah, tapi kalau tiap hari hidupnya diisi mabar ya. Ya itu kan ahlul lahwi wal la'bi. Kalau mabar enggak apa-apa, tapi kalau kula yaumin wa kula waqtin mabar daiman itu maka masuk kepada ahlul lahwi wal la'bi. Al-ba'du al-mukir fi talabil ilmi, segera talabul ilmi, taqyidul ilm bil kitabah. Nah ini nulis. Al ilmu kasoidi. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bihibalin wathiqatin faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Tulis, nek gak nulis kamu akan lupa. 21 wujubul iltizam bil amanah wal ilmiyah. Iltizam itu komitmen. Amanah ilmiah. Konsisten dengan amanah keilmuan. Maksudnya gimana? Kalau kamu mengutip ngutip omongan dan omongan itu bukan dari antum, ya harus catat sumbernya, jangan dinisbahkan kepada antum. Contohnya misalkan yang kemarin itu saya mengutip omongannya orang tuanya Mut, tidak akan pernah miskin orang tua yang berjuang demi menyekolahkan anaknya itu. Itu karena itu bukan kalam saya, maka saya tidak menisbatkan kalam saya. Ini nisbatnya saya dapat dari Mut dapat dari mana? Dapat dari ayahnya. Ya, berarti saya nggak menisbatkan itu atas kalam saya. Itu namanya apa? Iltizam bil amanah al ilmiah. Iltizam bil amanah al ilmiah. Kemudian 22, la yashghal nafsahu bisyubhat. Ya, enggak boleh itu. Kemudian itu dihafalkan sendiri sampai nomor berapa? 27. Oke, sekarang mustalahat sekarang al-matlab ats-tsani, masih bab 1. Masih mustalahat. Ini ada banyak mustalahat. Hadis, sunnah, athar, khobar. Gitu kan ya. Hadis itu apa? Al-hadis secara lughah diddul qadim. Berarti sesuatu yang baru. Hadis sesuatu yang baru. Istilah ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khilqiyah au khuluqiyah haqiqah au hukman hatta al harakat was sakanat fil yaqdhah wal manam. Wa kadzalika ma'udhifa ila sahabah wa tabi'in min qaulin au fi'lin biduni takrir. Qaul sama fi'il. Fayashmalu dzalika ta'rif hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Marfu itu apa? Ma'udhifa ilan nabi. Ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takrir, itu marfu. Kalau mauquf ma'udhifa ila sahabah min qaulin au fi'lin. Maqtu ma'udhifa ila tabi'in min qaulin au fi'lin biduni takrir. Gitu ya. Gampangnya itu marfu itu qala Rasulullah. Mauquf qala sahabah. Maqtu qala tabi'in. Kalau qala Allah Ta'ala hadis qudsi biduni Quran, hadis qaulnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, hadis qudsi. Itu hadis. Jadi kalau misalkan qala Umar
Itu masuk, bisa diartikan sebagai hadis juga enggak itu? Bisa. Contohnya misalkan di buku apa namanya? Di buku apa jenenge? Di buku astagfirullahaladzim ya Allah. Itu loh apa? MSA. Alimu abna'akum as-sibahah war-rimayah apa? Warukubal khail. Itu qaulnya Umar bin Khattab. Qaulnya Umar, bukan qaul Nabi. Kalau qaulnya Umar bin Khattab tetap bisa dianggap hadis enggak? Bisa. Karena itu ma'udhifa ila sahabat. Berarti masuk kepada hadis apa itu? Mauquf. Karena qaulu Umar. Bukan qaul Nabi itu, qaul Umar. Hadis mauquf. Kayak sunnah istilahan. Sunnah indal muhadditsin muradif lil hadis, muradifah lil hadis. Sama. Berarti qaul Umar tadi, alimu abna'akum masibahah warimaya warukubal khail itu masuk kepada sunnah juga karena muradif lil hadis. Tapi kalau menurut istilah fuqaha hanya kepada yang dinisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Itu inda usuliyin. Dan juga perhatikan hanya yang bersifat ibadah sama muamalah. Kalau saat Nabi Muhammad hanya ibadah sama akidah, muamalah itu masih ini ihtimal. Dalam artian saat Nabi Muhammad berposisi sebagai manusia biasa misalkan, senang pakai pakaian putih, itu sunnah enggak itu? Sunnah menurut muhadditsin. Tapi kalau menurut usul fikih itu sunnah yang tidak bisa dijadikan dasar hukum karena itu Nabi Muhammad berposisi sebagai manusia biasa. Nah, kalau mencampur adukkan, bagaimana cara mencampur adukkan antara istilah sunnah menurut ahlul hadis dengan sunnah menurut ahlul usul fikih? Usul fikih itu sunnah adalah dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Maka saat Nabi Muhammad berbuka puasa dengan kurma 3, itu sunnah enggak itu? Sunnah. Tapi sunnah menurut pengertian ahlul hadis. Akhirnya dianggap sebagai sunnah menurut pengertian ahlul usul fikih, dan sunnah itu adalah derajat kedua setelah Al-Quran, maka wajib ditaati. Maka berbuka pakai kurma wajib. Nah itu susah. Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Kayak itu ya. Sunnah menurut istilah siapa? Usulin. Kalau menurut sunnah menurut istilah fuqaha, ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Yang apa namanya? Melaksanakannya dianggap apa? Melaksanakannya dapat pahala, ditinggalkan? Tinggalkan tidak apa-apa. Itu. Jadi sunnah menurut muhadditsin, sunnah menurut fuqaha, sunnah menurut usuliyin. Itu sunnah menurut muhadditsin apa tuh? Muradifah lil hadis. Inda fuqaha fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Oke. Sunnah menurut usuliyin. Menurut usuliyin, sunnah itu manukila anan nabi min qaulin au fi'lin au takririn, gitu aja. Pokoknya hanya yang bersifat dari nabi dan hanya yang saat Nabi Muhammad berposisi sebagai apa? Nabi Muhammad berposisi sebagai nabi atau rasul, tidak manusia biasa, dan tidak saat berposisi sebagai kepala negara. Oke, khobar sekarang. Tariful khobar fil lughah an-naba. Naba itu kabar. Wal jamu akhbar, akhobir jamul jam'i. Akhobir jamul jam'i. Tariful khobar istilahan muradif lil hadis, selesai. Athar muradif lil khobar, selesai. Tapi wakilah khobar maja'an an ghairin nabi wa ja'an wal hadis majaa anin nabi. Itu kila, ngerti maksud saya? Kila. Tetapi di buku Tafsiratul Ahkam ini kemarin saya baca-baca, ternyata menggunakan istilah athar juga qaulun nabi. Dan qaulun nabi disebut athar juga bisa, karena memang athar itu adalah muradif lil khobar. Wa khobar majaa an nabi au min ghairihi nabi, itu juga bisa. Itu ya. Paham maksudnya? Tapi biasanya kalau khobar itu majaa an ghairin nabi. Wal hadis majaa anin nabi. Athar muradif lil khobar. Sekarang isnad, kumpulan berbagai sanad. Matan, isi hadis. Sanad dari ini. Nah itu sanad. 1 sanad, 2 sanad, 3 sanad. Rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Kalau marwi, yang diriwayatkan darinya. Musnid, rawi. Musnid itu apa? Rawi. Musnad, ada 3 pengertian. Pertama, musnad itu apa? Sanadnya nyambung, entah itu marfu, mauquf, au maktu. Yang kedua, syaratnya nyambung hanya hadis marfu. Yang ketiga, ismul kitab. Muhaddits, man yashtagil bi ulumil hadis. Hafid, man hafidho mi'ata alfin
haditsin hafid. Hujjah man hafidho salasamiati alfin haditsin. Hujjatul Islam. Hakim man hafidho samanimiati alfin haditsin. Matan Islam. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin fil hadis. Ya intinya di atas hakim, Amirul Mukminin di atas hakim. Dan hanya sedikit sekali yang dapat sampai derajat Amirul Mukminin. Contohnya yang bisa mendapat Amirul Mukminin contohnya siapa? Imam Malik, Imam Ismail Al-Bukhari, kemudian Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Shahibu Fathul Bari. Ini masuk kepada kategori Amirul Mukminin il hadis. Taksimu ilmu hadis sekarang. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, ilmu hadis riwayat sama ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayat apa? Yang mempelajari hadis ini bisa diterima atau tidak. Itu min haitsul qubul warad. Tarif ilmu hadis riwayat ilmun yastamilu ala naqli ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw khilqatin aw khuluqiyah khilqah. Ispodo wae ini yakdhuh manam kadza sirrun. Ilmu mempelajari segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dari hadis itu, ilmu hadis riwayat. Tapi ilmu hadis diroyah mempelajari apa? Halur rawi dan marwi min haitsu dhabt wal adalah, masuk kepada ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu jarh wa ta'dil masuk ilmu hadis diroyah. Jadi kalau misalkan kita belajar hadis Arba'in Nawawi gitu misalkan ya. Arba'in itu apa ya? Ilmu hadis apa itu? Riwayah Arba'in Nawawi. Antum masuk Bulughul Maram, bahas ilmu fikihnya di dalamnya, ini hadisnya dari mana? Dari ini. Ilmu hadis apa itu? Riwayah. Kalau diroyah bicara tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, menjarah atau mentakdil. Ilmu hadis diroyah. Oke, sudah ilmu hadis riwayat, sudah ilmu hadis diroyah, sudah. Nah ini taksimul hadis min haitsul matlab robi. Hadis itu dibagi menjadi dua, hadis yang bisa diterima sama hadis yang ditolak. Hadis makbul itu ada dua, sahih sama hasan. Sahih dibagi menjadi dua, hasan li ghairihi sama sahih li dzatihi. Hasan dibagi menjadi dua, hasan li dzatihi sama hasan li ghairihi. Hadis sahih itu syaratnya ada berapa? 6 kalau di buku ini, tapi sebenarnya syarat ke-6 itu hanya syarat pendukung saja. Syarat ke-6 itu syarat pendukung. 5. Karena di Imam Ibnu Sholeh hanya menyebutkan hanya 5. 6 itu adalah Dr. Khusui, dan itu syarat ke-6 ternyata hanya sebagai pendukung saja jika dibutuhkan. Oke ya. Hadis makbul, hadis sahih sama hadis hasan. Sahih dibagi menjadi dua, solidati, hasan li. Sekarang coba saya pengen tanya coba. Rizan. Sahih li ghairi itu gimana sih? Itu ada hadis hasan yang mana saling menopang. Ya, maksudnya gimana? Ada hasan datang dari jalur lain, maka naik kepada derajat sahih li ghairi. Sekarang coba, siapa jenenge? Hans. Sahih li dzatihi itu gimana coba? Syarat-syaratnya terpenuhi. Oke. Hasan li dzatihi gimana coba? Hasan li dzatihi. Bukan. Hasan li dzatihi bukan itu. Hasan li dzatihi Hamka. Hasan li dzatihi yang gimana? Enggak masuk saya. Hasan li dzatihi Aki. Syarat-syaratnya terpenuhi tapi dobetnya martabah wusta. Martabah dobet itu ada 3, ulya, wusta, dunya. Ulya kalau dobetnya ulya hadisnya sahih, wusta hasan, dunya dhaif. Tapi meskipun hadisnya dhaif sahihul hifdzi ini bisa naik derajat hasan kalau ada datang dari jalur lain. Contohnya apa ya? Tadi itu mengadani sama mengiqomati orang yang bayi yang baru lahir. Hadisnya dhaif, tapi ada lagi hadis lain datang dari jalur lain, maka naik kepada derajat hasan li ghairi. Hadis hasan itu makbul atau mardud? Makbul. Hasan itu bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Hasan, hadis hasan. Oke, udah ya. Hadis makbul itu hasan li dzatihi sama hasan li ghairihi. Nah, sekarang syurutu hadis makbul ada berapa? 5 aja, 5. Pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus nyambung. Yang kedua adalah ruwah, rawinya harus adil. Adil ini apa toh? Akhlaknya baik, bukan pembohong gitu kan. Dokter ruwah, apa ini?
Hafalannya kuat, Dr. Ruah. Salamah minasyudzud, apa salamah minasyudzud? Nah, ini salamah minasyudzud sama salamah minal illah al-qadihah hanya bisa diteliti oleh mutaqaddimin. Mutaakhirin tidak bisa menerima itu. Nomor 6, al-adid saling menopang maksudnya. Al-adid saling menopang. Oke, sekarang adalatul ruwah udah ya. Ittisalus sanad sudah, adalatul ruwah sudah. Adalatul ruwah. Nah, ini ta'riful adalah istilah muhaddisin hatta yakuna rawi adalan maksudnya la budda yakuna harus muslim, harus balik, harus akil, salamah min asbabil fiski, salimah minal khawarim al-muru'ah. Khawarimul muru'ah itu apa? Yang bisa menjatuhkan wibawa. Menjatuhkan wibawa. Jadi syaratnya rawi itu apa? Harus muslim. Rawi kalau kafir bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima. Harus balik, harus akil, harus salim dari sebab fasik sama yang itu. Oke, itu. Udah, puluk udah. Sudah itu. Oke, udah masuk mana lagi ini. Nah, oke adalah sekarang apa namanya? Bagaimana cara mengetahui adalahnya rawi? Nah, ini. Yang pertama tansis, yang kedua al-istifadhah wasyahroh. Apa maksudnya istifadhah wasyahroh itu? Sudah terkenal bahwasanya orang ini adil. Kalau tansis ada ulama jarh wan ta'dil yang menyebutkan bahwasanya orang ini adil. Nah, itu tansis. Kalau istifadhah semua orang udah tahu bahwasanya syahroh wal adil. Contohnya apa contohnya? Contohnya sahabat. Sahabat itu puluhum adul. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh Aisyah nggak bisa dijarah lagi itu. Karena udah terketahui bahwasanya Aisyah itu adalah orang yang adil. Beliau adil. Kalau untuk mengetahui dobat sekarang ada berapa? Ada 2 juga? 2 atau 3? Cara mengetahui dobat ada 2 atau 3 ya? Yang pertama itu dipembandingkan riwayatnya dengan riwayat yang lain. Riwayatnya dia dengan riwayat yang lain gimana? Oh, dia kok kayaknya kok sering berbeda ya, maka dobatnya lemah gitu. Yang kedua diuji, imtihan. Imtihan itu diuji sebagaimana Imam Bukhari yang diuji oleh Ahlul Baghdad, diuji dan ternyata masih bisa mengurutkan. Jadi apa? 2 apa? 2. Dobatnya apa? Cara mengetahui dobat apa? Muqaranah, membandingkan periwayatannya dengan periwayatan rawi yang lain. Yang kedua diuji. Kalau adalah cara mengetahuinya ada berapa? Ada 2. Dia apa kan? Tansis sama istifadhah. Nah, salamah minasyudzud, salamah minal illah hanya mutaqaddimin yang tahu. Silakan itu. Siapa mutaqaddimin yang masih hidup? Salamah minasyudzud. Oke, sudah itu. Ya, selesai. Bab muqaddimah kita anggap selesai. Bab muqaddimah kita anggap selesai. Coba saya pengen tahu coba. Ton. Cara mengetahui dobat rawi itu gimana? Cara mengetahui dobat rawi. Cara mengetahui rawinya dobat apa enggak? Gimana? Cara mengetahui rawinya dobat apa enggak? Dobat itu apalan? Ya. Oh, dari itu tadi Kak. Iya, apa? Oh, dari intihannya lah. Intihannya gimana maksudnya? Nah, kayak yang diujikan itu Kak. Diujikan? Bilang tadi. Ayo, saya bilangnya gimana coba? Saya bilangnya gimana? Diuji coba gitu Kak. Yang menguji siapa? Ya, ulama-ulama lain. Pertama, cara mengetahui dobat membandingkan riwayatnya dengan riwayat yang lain. Yang kedua diuji. Cara mengetahui adalah apa? Apa? Bukan, adalah bukan itu adalah. Niswa. Tansis sama istifadhah wasyahroh. Ditansis sama diistifadhah wasyahroh. Mut. Hadis Hasan li ghairi itu gimana? Hasan li ghairi itu gimana? Minimal ada 2 minimal ada 2 hadis. Hadis dhaif datang dari jalur lain hasilnya sama.
naik kepada derajat hasan. Siapa? Charlie. Raffi. Raf. Sahih li ghairihi gimana? Dia ada Hasan, Haris Hasan, terus muncul lagi di jalur dari Haris Hasan juga. Oke, nah itu dia sahih li ghairihi. Oke, sip. Terima kasih Syukron. Sekarang bab awal hadis sahih. Nah ini. Hadis sahih itu adalah hadis yang dimana syarat-syaratnya terpenuhi. Hadis sahih itu hadis yang syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya tadi apa berapa? 5. Syaratnya nyambung. Rawinya dobat, rawinya adil, salamah minasyudzud, salamah minal illah. 5. Syarat-syaratnya ada 5 itu. Illah. Terus habis itu salamah minasyudzud, salamah minal illah. Saya mungkin ayo kalau istirahat dapat dia ini lagi asih. Saya bentar, saya nanti tulis yang gampang di ini. Maksudnya ini. Nah ini hukum tashih wa tahsin binisbah lil mutaakhirin. Boleh nggak sih mutaakhir itu mentashih atau mentahsin hadis? Loh, fihi ikhtilaf. Mutaakhirin itu siapa? Orang yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah. Mutaqaddimin orang yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah. Penjelasannya gimana? Penjelasannya gini. Hadis sahih itu kan ada 5 syaratnya. Mutaakhirin hanya bisa meneliti 3. Syaratnya nyambung, dobet sama adalahnya. Tetapi salamah minasyudzud sama salamah minal illah, mutaakhirin tidak bisa meneliti. Yang bisa meneliti hanya siapa? Hanya mutaqaddimin. Maka daripada itu terdapat 2 perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya Ibnu Shalah. Ibnu Shalah boleh nggak? Tidak boleh. Jadi mutaakhirin mentashih atau mentahsin hadis menurut Ibnu Shalah tidak boleh. Contohnya siapa? Imam Albani sebenarnya kalau menurut Ibnu Shalah tidak boleh. Karena kenapa? Masuk kepada golongan mutaakhirin. Yang kedua, Imam Nawawi. Boleh apa enggak? Boleh. Nah, sekarang Imam Nawawi boleh. Kalau menurut syaratnya Imam Ibnu Shalah nggak boleh karena kenapa? Nggak boleh karena kenapa? Ya bisa hanya mutaqaddimin yang tahu. Kemudian yang kedua, jika hadis ini sahih zaman dulu, lah kok kenapa kok orang ulama zaman dahulu apa? Meninggalkan, tidak membahasnya. Seharusnya zaman dulu udah lebih dibahas lagi. Lah ini kok belum dibahas? Dulu bahas ini bukan sahih lah. Kok kemarin ada orang baru mengatakan hadis ini hadis sahih. Ini kan nggak ini juga. Itu ya. Jadi gimana? Apakah boleh? Ikhtilaf. Kalau Imam Ibnu Shalah la yajuz. Alasannya ada 2. Yang pertama hanya mutaqaddim yang bisa meneliti. Yang kedua, kalau memang hadisnya ini sudah sahih zaman dulu, kenapa ditinggalkan? Kenapa tidak disahihkan zaman sekarang? Imam Ibnu Shalah. Gitu ya. Yang kedua Imam Nawawi apa? Boleh apa enggak Imam Nawawi? Imam Nawawi boleh. Imam Nawawi boleh. Sekarang muqaranah baina shahihain. Halaman 74. Apa itu muqaranah baina shahihain itu? Membandingkan di antara 2 Imam Bukhari sama Imam Muslim. Sekarang intinya di sini Bukhari itu kan udah kitab sahih, Muslim juga udah kitab sahih. Lah kok di muqaranah ngapain? Nah, untuk mengetahui jika ada hadis yang bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui pelajarannya adalah pelajaran yang lebih detail, bukan hanya pelajaran yang tahu-tahu saja. Pelajarannya lebih detail. Ini Ma'rifatul qimah al-ilmiyah li kulli kitab. At-tarjih inda ta'arud. Tarjih inda ta'arud itu apa toh? Tarjih inda ta'arud apa maksudnya? Ya, mentarjih ketika terjadi pertentangan di antara 2 hadis. Yang pertama, ma'rifatul qimah al-ilmiyah, mengetahui nilai keilmiahan. Itu. Oke, sudah. Sudah, masuk mana lagi ini? Saya bentar. Nah ini, apakah di kitab hadis Bukhari, perhatikan sekarang halaman 86. Apakah di kitab hadis Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu mencakup semua hadis sahih? Tidak. Tidak. Ada berapa dalilnya? 10%, Pak.
Ada, ya ini ada tujuh dalilnya. Yang pertama, memang kata Imam Bukhari sendiri, saya tidak mengeluarkan kecuali hadis sahih dan saya meninggalkan hadis sahih lebih banyak daripada yang saya hafal. Maksudnya Imam Bukhari sendiri itu mengakui bahwasanya tidak seluruhnya hadis sahih yang beliau hafal dimasukkan kepada kitab sahih Bukhari. Yang kedua, apa ini? Afadu mi'ah alfa hadisin wa afadu mi'ah ma fi sahih Bukhari. Nah, hadis sahih Imam Bukhari mengaku menghafal 100.000 hadis. Hadis sahih. Tetapi yang ada dalam kitab sahih Bukhari tidak ada 10%-nya. Sekitar 7 ribuan katanya ya. Sekitar 7 ribuan hadis di Imam Sahih Bukhari. Jadi tidak sampai 10%. Berarti hadis itu banyak ya berarti ya. Nomor 3 apa nomor 3? Nomor 3 itu memang disuruh apa namanya? Disuruh membuat muhtasor. Nomor 4, nama kitabnya sendiri yaitu adalah muhtasor. Muhtasor itu apa toh? Ringkasan. Tapi ringkasannya sampai 7.000 hadis kok. Iya. Muhtasor. Nama kitabnya saja sudah muhtasor. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Muhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Nama kitabnya ini. Kita taunya hanya Sahih Bukhari, tapi sebenarnya nama kitabnya adalah Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Muhtasar min umuri Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Jadi kalau ada orang mengaku bahwasanya kamu paham betul enggak Sahih Bukhari? Saya paham. Coba kalau kamu paham nama kitab Sahih Bukhari, coba judul aslinya apa coba? Tahu enggak ya judul aslinya itu? Judul aslinya apa? Sama seperti ini, ada seorang ateis mengaku bahwasanya dia paham seluruhnya kitab apa namanya? Hafal seluruhnya buku ini apa namanya? Buku Darwin, The Origin of Species. Ditanya, kalau kamu paham seluruhnya, coba judul aslinya apa coba? Enggak bisa nyebutkan. Berarti enggak paham seluruhnya kan? Judulnya aja enggak bisa nyebutkan. Judul aslinya aja. Nah ini judulnya Sahih Bukhari ternyata itu. Nomor 5. Apa nomor 5 itu? Ada 2. Ya, intinya di sahihnya imam yang lain mengeluarkan yang tidak ada di sahihnya Imam Bukhari. Nomor 7? Nomor 6-nya. Nomor 6 enggak ada ya. Loh, nomor 7 seharusnya itu Imam Tirmidzi malah apa namanya? Imam Tirmidzi mengutip hadisnya Bukhari tapi tidak ada di kitabnya Bukhari. Oke, lanjut dulu. Udah itu ya. Jadi sekarang ada pertanyaan. Apakah kitab Sahih Bukhari mencakup semua kitab hadis? Apa mencakup semua hadis sahih? Tidak. Dalilnya ada 6. Yang pertama, qala Bukhari sendiri. Yang kedua, Bukhari mengaku hafal 100.000 hadis sahih, padahal di dalam kitabnya hanya ada 7 ribuan. Nah, nyampe 10%. Nomor 3, nama kitabnya sendiri adalah muhtasor. Nomor 4 yang bisa kita ingat adalah ada apa namanya? Imam hadis lain yang meriwayatkan hadis dari Bukhari tapi nggak ada di kitab Sahih Bukhari. Coba antum Mas sebutkan. Apakah Bukhari mencakup kitab Sahih Bukhari mencakup semua hadis? Enggak, sebutkan. Yang pertama dari perkataan Bukhari sendiri ya. Yang kedua, Imam Bukhari menghafal 100.000 hadis sahih. hadis sahih, sedangkan 7.000. Yang di dalamnya cuma 7.000. Yang nomor 3, Nomor 3, kitabnya sendiri bernama Muhtasar. ya kitabnya sendiri namanya Muhtasar. Itu apa namanya? Ringkasan. Nah. Kemudian yang keempat, Ada imam lain imam lain yang meriwayatkan hadisnya Bukhari tapi tidak ada di kitabnya Sahih Bukhari. Itu 4 yang bisa kita ingat. Min 4 Min. Sebutkan 4 aja Min. Apakah Bukhari mencakup semua hadis Min? Tidak, apa aja Min? Oke, yang kedua. Ya tidak apa-apa, siapa mau. Ya oke, udah itu. Lanjut lagi sekarang. Mustakhrajat. Mustakhrajat itu apa toh? Mustakhrajat artinya apa toh? Ekstrak intisari. Langsung masuk kepada fawaidul mustakhrajat.
Fawaid mustakhrajat. Mana nih fawaid mustakhrajat? Nah ini halaman 95 ini. Walil mustakhrajat fawaid. Kenapa? Enggak ini. Oh iya. Lil mustakhrajat fawaid. Apa lil mustakhrajat fawaid? Ada beberapa faedah. Lil mustakhrajat fawaid. Pertama, ulul isnad. Maksudnya gimana? Kalau dari kitabnya Sahih Bukhari butuh 4 gitu kan. Tapi kalau lewat mustakhrajat bisa hanya sampai 2. Nomor 2, tautsik man khurijalahu min mustakhrajat. Maksudnya yang ditulis dalam mustakhrajat pasti orang terpercaya toh. ya, berarti intinya orang-orang yang di dalam mustakhrajat adalah orang-orang yang terpercaya, thiqah. Berarti orangnya menambah keadalan, adalatul ruwahnya nambah. Nomor 3, ziyadah ala qadri sahih. Kalau di Sahih Bukhari ada, kalau di mustakhrajat ada, berarti derajatnya menjadi asoh. Bukan sahih lagi sudah, tapi apa? Asoh. Berarti lebih kuat gitu, lebih kuat. Derajatnya kuat. Nomor 4, tamyizul mutun muhalah. Nomor 5, al-qat'u fi masail muhtamalah. Qat'u fi masail muhtamalah itu apa? Mengqat'ikan sesuatu yang masih bersifat muhtamal. Muhtamal itu apa toh? Bisa ya, bisa enggak. Dipastikan iya atau enggak? Dipastikan gitu. Oke. Fawaid mustakhrajat silakan dihafalkan sendiri sampai 11. Fawaid mustakhrajat. Yang bisa kita ingat apa? Ulul isnad, tautsik man khurija fil mustakhrajat. Kemudian apa ya? Ziyadah fi qadris sahih. Coba sebutkan 3 itu. Sebutkan 3 itu. Sebutkan 3 itu, Sun. 3 itu. Fawaid mustakhrajat. Ulul isnad. Yang kedua, tautsik man khurija fi mustakhrajat. Nomor 3, Kim, sebutkan 3 Kim. Sebutkan 3 aja Kim. Ulul isnad, tautsik man khurija min mustakhrajat. 3, az-ziyadah fi qadris sahih. 4 apa? Qat'ul muhtamal. Jadi apa qat'ul muhtamal itu? Qat'ul muhtamal. Al-qat'u fi masail muhtamalah. Oke. Sampai 11 silakan dihafalkan sendiri dan itu ada di apa namanya? Tarkhisannya, tarkhisanmu. Tarkhisannya Amina. Nah, sekarang mu'allaq. Mu'allaqat, al-mu'allaqat fi sahih Imam Bukhari. Sebelumnya kita harus paham dulu mu'allaq itu apa? Hadis yang rawinya fi awali isnadihi, masaqata fi awali isnadihi. Rawi awalnya terputus. Ternyata di Imam Bukhari, di Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu dhaif enggak? Dhaif. Lah kok masuk kepada hadis sahih. Nah, sebelum kita masuk ke mu'allaq ini, kenapa? Bagaimana bisa kamu menjelaskan? Sahih Bukhari katanya sahih, tapi kok ada hadis mu'allaqnya? Ada hadis mu'allaq itu hadis apa? Dhaifnya. Gimana ceritanya coba? Jawabnya gimana? Ada dua inti. Inti yang pertama gimana? Bahasanya itu hanya sebagai bentuk pengulangan. Jumlahnya berapa itu? Ulangan berapa itu? Ulangan berapa itu? Duh, kok kayak eneng? Ulangan berapa itu? Halaman berapa? Tolong aku ditunjukkan ya. Lupa aku. Nah, ini halaman 118 ini. 119 apa? Loh, kok lali aku halamannya? 105. Oh iya. Ada 1181 hadis. Yang kedua, kenapa yang kedua? Yang kedua sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari at-Taufiq fi Jam'i Ta'liq ya. Apa? Bener enggak? Aku lali soalnya. Jadi gini, ada jawaban. Kalau ada pertanyaan, bagaimana bisa kitab Sahih Bukhari yang katanya sahih tapi justru ada hadis mu'allaqnya? Jawabnya ada 2. Yang pertama apa? Karena hanya sebagai bentuk pengulangan.
Ngono kuwi ra melok sinau to piye? Yang pertama bentuk pengulangan, yang kedua apa? Sudah dijelaskan dalam kitab Jami' Taufiq. Apa ya? At-Taufiq fi Jam'i Ta'liq. Imam Ibnu Hajar. Karangannya Imam Ibnu Hajar. Oke, habis ini masuk masuk kepada hadis hasan. Kita murojaah dulu hadis sahih ini. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya nyambung. Kedua, adanya Oke. Sekarang gini, hadis sahih, terkait dengan hadis sahih. Apakah seluruh kitab sahih Bukhari ada mencakup semua hadis sahih? Tidak. Karena ada beberapa alasan. Alasannya tadi sudah disebutkan. Kemudian sekarang, boleh nggak sih mutaakhir mentashih atau mentasin hadis? Ihtilaf. Menurut Imam Ibnu Salah? Nggak boleh. Menurut Imam Bukhari? Imam Nawawi boleh. Kemudian hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq di Sahih Bukhari. Gimana bisa ada hadis mu'alaq di Sahih Bukhari? Pengulangan. Yang kedua, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di At-Taufiq fi Jam'i Ta'liq. Itu aja ya. Nanti jam kedua kita murojaah hadis hasan sampai sahabat. Gitu ya. Insya Allah hasan sampai sahabat nggak sebanyak ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.